PMSI, anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang terhormat Ibu Rini Admiwati, Kepala Seksi Pemuda Balai Pemuda Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh tamu undangan yang terhormat, pemuda-pemudi dari Maguwo Harjo Depok Sleman di Jakarta. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini di Kelurahan Maguwo Harjo pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 dalam acara yang nantinya adalah acara sosialisasi kepemudaan. Mohon izin perkenalan, nama saya Dimas Sakti Nugraha yang akan memandu acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Untuk itu izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama nanti akan ada pembukaan dan doa, kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Nurholis Suharman SIP MSI. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan materi sosialisasi kepemudaan oleh Ibu Rini Admiwati, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian nanti ada penutup. Kemudian setelah penutup nanti akan ada sesi tanya jawab 2 bersama Bapak Nurholis. Baik, langsung saja kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Kemudian berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Nurholis Suharman SIP MSI dari anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Bapak Nurholis, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Rini dari DPO Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak dari BPK, yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman Karang Taruna Desa Maguwo Harjo yang hari ini bisa hadir. Kesempatan pada pagi hari ini adalah merupakan bentuk kerjasama kemitraan antara kami di DPRD DIY dengan Dinas Pemuda dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, di mana salah satunya bidang kepemudaan yang diampu oleh DPO Balai Pemuda Olahraga yang saat ini hadir Bu ini adalah Kasih Pemuda. Jadi yang mengurusi pemuda Jogja ini adalah Bu ini. Nah, setelah ini nanti kita coba diskusi apa saja sih yang bisa kita kerjasamakan dengan teman-teman pemuda yang ada di Maguwo Harjo. Karena banyak sekali program-program kepemudaan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa. Ini nanti mungkin sosialisasi berkaitan dengan yang ada di BPO saja. Tapi sebenarnya kegiatan pemuda itu banyak sekali yang ada di Yogyakarta ini. Semua OPD itu mempunyai program yang berkaitan dengan kepemudaan. Nah, sebenarnya pada kesempatan ini saya ingin diskusi dengan teman-teman muda Maguwo Harjo ini biar kita bisa mengakses program-program yang ada di pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan saya sebagai anggota DPRD di Komisi D yang menjadi mitra dengan kegiatan kepemudaan, mitra dengan beberapa OPD, dan nanti kita bisa sampaikan kepada OPD untuk apa yang dibutuhkan oleh teman-teman muda di Maguwo Harjo ini. Ini tujuan pertemuan pada pagi hari ini. Ya, tapi ini mungkin belum lengkap ya, belum semua perdusunan hadir di sini. Ya, kebetulan mungkin perkenalan, ada yang belum kenal. Saya tuh tinggalnya di Maguwo Harjo. Saya pernah jadi ketua Karang Taruna di Desa Maguwo Harjo ini tahun 94. 93-94. Kalau biasanya belum seperti ini. Dulu masih ada pendopo di depan, kantor Pak di belakang. Ini. Saya dua periode dari ketua Karang Taruna di Maguwo Harjo. Jadi kalau berkaitan dengan kepemudaan ini, saya rasa saya sudah banyak
berpengalaman berkaitan pengelolaan kemudaan. Karena setelah dari Tata Taruna, saya pernah jadi ketua Ansor, pernah jadi ketua KNPI daerah Kabupaten Sleman selama 2 periode juga. Jika saya kenal bagaimana pengelolaan kemudaan. Makanya tadi Mas Sigit ya, sebagai ketua Karang Taruna Kuwo, kapan-kapan kita diskusi Mas, untuk bagaimana menggerakkan kepemudaan di Magelang. Kan tadi juga sahabat. Kemarin juga saya muncul, gak ada yang datang, Pak yang datang begini. Tapi nggak apa-apa, jangan putus asa. Ya. Memang tantangan kita saat ini berkaitan kepemudaan itu adalah bagaimana kita bisa menggerakkan kerelawanan dari jiwa relawan dari pemuda itu untuk respect atau mungkin peduli terhadap lingkungan. Ini tantangan. Karena di era saat ini yang era digital, apa sudah ada di HP, ini kan yang dekat bisa dari jauh, yang jauh bisa dekat. Nah gitu. Nah, kalau kita ajak teman-teman pemuda untuk giat di kepemudaan, untuk respek terhadap kegiatan sosial yang ada di sekitarnya, ini merupakan suatu tantangan. Karena apa? Sekarang pun kalau saya mengundang relawan-relawan yang ada di desa, itu rata-rata ya sudah usianya sudah di atas 50 tahun. Kemarin saya mengundang relawan di sini, itu nggak ada di bawah 45 tahun yang hadir. Dan sekarang itu pemuda itu jiwa kerelawan di mana kok susah untuk menemukan relawan-relawan yang berasal dari teman-teman muda. Nah ini merupakan tantangan ya, tantangan kita bersama-sama. Monggo, kalau ada program apa yang bisa mengangkat, bisa mengajak teman-teman pemuda untuk bisa bersama-sama peduli terhadap kegiatan di lingkungannya, mari kita bareng-bareng dengan saya. Ya. Kebetulan saya sekarang di Komisi D yang membidangi kegiatan kesehatan masyarakat. Saya bisa nanti kontak dengan dinas sosial yang langsung menangani Karang Taruna. Ya. Dengan dinas kesehatan, dengan dinas tenaga kerja. Kalau teman-teman pengen ada pelatihan, pengen magang, ya, itu siap. Nanti kita itu apa ya, sering menawarkan pelatihan-pelatihan untuk kepemudaan, responnya sangat minim. Nah ini juga menjadi tanda tanya besar. Padahal kalau kita lihat di lapangan juga pemuda banyak yang sudah nggak kuliah, nggak bekerja, gitu. Tapi kenyataannya kalau diajak untuk mengikuti pelatihan, padahal pelatihan harus disangoni, dikasih makan, kemudian rampung, ya dikasih sertifikat, dikasih alat untuk langsung biar bisa bekerja. Tapi uangnya boleh peserta itu. Nah ini merupakan tantangan bagi kita semua yang ada di wilayah Bodo ini, dan teman-teman semua adalah tokoh-tokoh pemuda. Nanti bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng untuk bisa menggerakkan pemuda ini bisa lebih peduli lagi. Paling nggak peduli pada diri pemuda itu sendiri untuk bisa lebih maju, menambah pengetahuan, meningkatkan kapasitas diri, dan juga bagaimana mengangkat teman-teman muda yang lain untuk bisa lebih berkreatif. Apalagi kalau kita lihat Yogyakarta ini sekarang adalah sumbernya ekonomi kreatif. Berkembangnya ekonomi kreatif di Indonesia itu banyak sekali berasal dari Jogja, dan itu semua, bukan semua ya, sebagian besar adalah teman-teman muda yang menggerakkan ekonomi kreatif. Nah, ini kalau kita tidak meningkatkan kapasitas diri, kita tidak punya niatan untuk berkembang, yang ada ketinggalan oleh pemuda-pemuda dari daerah lain. Karena apa? Di Yogyakarta ini ada berapa ratus ribu mahasiswa yang datang ke Indonesia, ke Jogja. Di Magelang ini kalau kita data sudah berapa puluh ribu yang ada di Magelang. Ini mereka juga di sini belajar dan juga bisa mengembangkan potensinya. Kalau kita tidak
bisa mengikuti perkembangan itu, ya kita akan ketinggalan zaman. Apalagi teman-teman ini nanti di Indonesia Emas 2045 adalah tokoh-tokoh yang nanti akan memegang tampuk kepemimpinan di Indonesia, atau mungkin di Yogyakarta atau di Maguwarjo ini. Ya. Ya, jadi ini teman-teman, harapan saya pertemuan ini nanti kita coba diskusi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus Anda teman-teman lakukan untuk bagaimana meningkatkan, mengembangkan potensi pemuda yang ada di Maguwarjo ini biar betul-betul bisa lebih maju lagi. Ya, kebetulan saya masih di anggota DPRD sampai 2024 besok, ya. Masih ada 1 tahun untuk bisa merencanakan APBD di tahun 2025. Nanti monggo, nanti kita bareng-bareng apa yang menjadi kebutuhan teman-teman muda, kita support. Ya. Nah ini, ya, saya rasa itu yang kami sampaikan. Nanti kita diskusi di akhir pertemuan, kita diskusi apa yang harus bersama-sama kita. Banyak berorganisasi, banyak membantu orang. Alhamdulillah di tahun 2009 saya menjadi anggota DPR di Kabupaten Sleman tanpa mengeluarkan biaya. Ya ada biaya dikit, tapi sangat sedikit kalau dibanding anggota-anggota yang lain pada saat itu. Karena modalnya kan modal sosial, modal rawuh, modal banyak kegiatan dengan masyarakat, khususnya teman-teman muda, hingga dari anggota DPRD. Nah, ini bukti bahwa kalau kita ikhlas berjuang untuk membantu sesama, pasti ada imbalannya. Jadi memang tantangan sekarang itu pemuda itu juga sering berkegiatan itu selalu diukur dengan nilai ekonomis. Misalnya ada pertemuan di kampung, dan kan mulai apa gitu. Melu kegiatan kantor utama desa, lalu misalnya orang apa-apa. Karena apa-apa itu selalu diukur dengan konotasinya dalam uang secara ekonomis, malah tombol dan sebagainya. Nah, tapi ternyata alhamdulillah dengan ikhlas saya itu banyak sekali keuntungan karena kita berkegiatan di kepemudaan. Ini yang pengalaman. Dan sekali lagi saya pun sampai maju ke provinsi, DPRD provinsi itu saya masih bukan jaring-jaringan KNPI, karena Pak BNPI itu kan punya, kalau di Sleman itu ada 60 UKP, ya. Udah ada pemuda Muhammadiyah, Ansor, NA, Kata dan sebagainya, Wahabi dan sebagainya, pemuda saja. Pakai jaringan itu pun saya juga lebih mudah mendapatkan dukungan menjadi anggota DPRD provinsi. Nah, inilah mungkin sekedar sharing pengalaman. Saya berharap teman-teman semua ini yang ada di luar ini nanti juga bisa mengembangkan potensinya. Kalau memang punya minat ke politik, bisa ada salurannya. Kalau minat di bidang ekonomi, ada salurannya. Di bidang kesehatan ada salurannya. Nah, nanti coba kita diskusikan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk pemindahan pemuda di Maguwarjo ini khususnya. Ya, saya rasa itu dari saya. Nanti dilanjut dengan diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi sosialisasi kepemudaan dari Ibu Rini Adbiwati dari Balai Pemuda Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Ibu Rini, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Nurul Suharman SIP MSI, Bapak dari unsur pemerintah Desa Maguwarjo, Bapak-bapak pemuda senior dan teman-teman pemuda. Sebelumnya tiada henti monggo puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa
kesempatan siang hari ini memberikan kita nikmat sehat yang utama, kesempatan sehingga kita bisa meluangkan waktu bersama-sama untuk bersilaturahim dalam acara sosialisasi kepemudaan. Dan pada kesempatan siang hari ini Pak Kapolres dan Pangapunten saya pamitkan Pak Kepala Balai Pemuda Olahraga karena beliau sedang ada di Jakarta Pak terkait dengan kegiatan BKPON untuk bola voli, dan beliau menyampaikan tadi untuk disampaikan kepada pemuda-pemuda yang ada di Maguwoharjo karena saat ini kita sedang ada event istimewa. Pemerintah daerah Yogyakarta tadi baru saja mengadakan Hari Sumpah Pemuda yang ke-59. Itu merupakan apa? Wujud perhatian pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terhadap kepemudaan, sehingga nantinya teman-teman pemuda ini akan lebih terfasilitasi lagi. Apalagi tadi sudah banyak mendengarkan tentang pengalaman, tentang berbagai kinerja Pak Kapolres, sehingga harapannya nanti itu akan bisa menjadi solusi bagi teman-teman pemuda, Bapak Ibu yang ada di wilayah Maguwoharjo. Dan memang benar seperti yang disampaikan bahwasanya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini perhatian ke kegiatan kepemudaan sudah banyak. Jadi kami ini tadi juga menerima penghargaan Indeks Pembangunan Pemuda tertinggi se-Indonesia 67,33. Karena apa? Karena gotong royong dari instansi lain selain yang ada di tempat kami. Kalau tempat kami terus terang anggarannya hanya sedikit terbatas, sehingga tanpa gotong royong oleh OPD, organisasi perangkat daerah yang lain, kami itu nggak akan bisa mendapatkan Indeks Pembangunan Pemuda tertinggi di Indonesia. Ada banyak program yang ada di pemerintah daerah, misalnya dari Dinas Tenaga Kerja, itu ada bantuan modal usaha, ada pelatihan usaha. Di sana ada bahkan yang sampai memberikan bantuan berupa catering untuk teman-teman pemuda, dilatih memasak, kemudian diberikan bantuan catering. Dinas Tenaga Kerja juga memberikan pelatihan, ada berbagai macam pelatihan termasuk sertifikasinya. Kemudian Dinas UMKM, Koperasi dan UMKM itu juga ada program untuk pelatihan bagaimana berwirausaha, dan setelahnya bisa bergabung di aplikasi yang namanya Sibakul, di mana aplikasi itu jual beli online bebas ongkir. Ini ada yang sudah punya usaha belum? Nah, ke depannya, oh ada, ya bagus Mas. Usahanya apa Mas? Oh ya, ke depan semoga nanti semakin sukses ya. Ya, amin ya. Itu kemudian ada lagi kalau di tempat kami ada Balai Latihan Teknis BLPT, itu ada latihan kelas, kemudian ada mekanik, di situ juga nanti ada sertifikasinya. Nah, sedangkan untuk di tempat kami, Balai Pemuda dan Olahraga, untuk kantor kami itu merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pemuda olahraga ini wonten dalem Ngabinatan Alun-Alun Kidul. Pendidikannya ada di Jalan Cendana 9. Pendidikan itu menangani SMA dan SMK. Sementara kepemudaan itu untuk wilayahnya luas, DIY, tetapi anggarannya sedikit, programnya juga terbatas. Kemudian
olahraga itu yang ada di tempat kami khusus untuk olahraga pelajar. Sementara kami juga ada hibah untuk ONI itu untuk olahraga prestasi dan KORMI itu untuk olahraga masyarakat. Nah, saya lanjutkan berkaitan dengan program yang ada di tempat kami itu ada beberapa kegiatan. Di antaranya ada program pertukaran pemuda antar negara. Itu ada yang ke Australia, ada yang ke ASEAN Jepang, ada yang ke Korea, ada yang ke Malaysia. Syaratnya nopo? Syaratnya sesuai undang-undang kepemudaan usia 16-30. Jadi Kementerian Pemuda Olahraga punya program itu membiayai seluruh rangkaian dari keberangkatan, konsumsi di kegiatan, pakaian seragam, kepulangan, semuanya ditanggung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian ada program beasiswa berkelanjutan bagi pemuda. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tercantum di data DTKS. Kemudian bisa juga pemuda yang berprestasi. Kemudian ada program pemuda pelopor. Pemuda pelopor ini DIY setiap tahun dapat hadiah lomba. Jadi entah itu nomor 1, entah nomor 2, nomor 3, dan tahun 2023 ini kemarin maju 3 orang dari Gunung Kidul, itu Alvera, dari Bantul, IT, kemudian dari Sleman, sumber daya alam. Ternyata di tingkat nasional yang juara baru Sleman. Desa wisata Nganggring, Persombadan Pak Nopol. Itu budidaya kambing etawa, dan dari budidaya kambing etawa itu ada produk banyak yang bisa dihasilkan. Ada hair body dari susu olahannya, kemudian ada susu di fermentasi, kemudian dari tinjanya itu bisa menjadi, dari teleknya itu bisa menjadi pupuk organik yang harganya cukup mahal. Nah, itu menjadi juara 2 untuk pemuda pelopor tingkat nasional. 2022 kita juara 1 bidang pendidikan, juara 3 untuk bidang sumber daya alam juga, petani milenial yang ada di Sleman. Kemudian ada program di tempat kami kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu ada sentra pemberdayaan pemuda. Jadi pemuda yang mereka dari tingkat SMA atau SMK-nya sudah punya embrio usaha, itu ditangkap di tempat kami, mendapatkan bantuan untuk sentra pemberdayaannya. Kemudian ada kegiatan lomba sentra kewirausahaan pemuda. Ini tadi menerima apresiasi dari Pak Gubernur, hadiahnya 126 juta total. Juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Dan juaranya itu cukup menarik karena ternyata dia itu penyelenggara kegiatan teatrikal untuk film-film dokumenter perjuangan. Ini menarik kemarin. Itu mendapatkan juara 1, 38 juta. Ada pelatihan pemasaran online. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan pokok pikiran Dewan, sehingga untuk teman-teman pemuda yang pengen bisa untuk memasarkan berbagai macam produk, nggak harus produknya sendiri, jadi bisa produk orang lain, bisa produk sumber daya alam, bisa produknya teman-teman sendiri,
belum berwirausaha nggak apa-apa. Itu kegiatannya namanya pelatihan pemasaran online. Nah, karena ini kegiatan pokok pikiran Dewan, sehingga nanti silakan merapat ke Pak Nurholis, nanti menghubungi Pak Lili, karena ada syaratnya. Syaratnya apa? Mengajukan proposal. Setelah pelatihan, peserta mendapatkan bantuan berupa kuota pulsa, kemudian bantuan juga laptop untuk bisa memasarkan produk-produk secara online. Persyaratannya apa? Proposal, ada lembar pengesahan, kemudian ada proposal kegiatan, kemudian ada nomor HP peserta yang aktif bisa dihubungi, kemudian ada fotokopi KTP, ada basecamp tempat teman-teman mengelola kegiatan. Nah, itu tahun 2023 kita sudah menyalurkan bantuan dan bekerja sama dengan Bapak Ibu Dewan itu sebanyak 600-an laptop. 2024 nama sudah ada di DPA kami, sehingga 2024 tinggal menunggu SK keputusan gubernur untuk bisa kami laksanakan. Yang bisa diakses teman-teman dan Bapak Ibu semuanya adalah program 2025. Berarti syaratnya tadi sesuai Undang-Undang Kepemudaan 1630. Sekarang kalau mau maju usianya harus 28. Gitu Pak Lili? Ya. Maksimal 28 agar nanti tidak terganti. Karena kalau sampai di tempat saya usianya sudah 30, sudah didis. Sudah didis. Oleh sistem itu akan tertolak. Tidak bisa. Sehingga jadi kalau sudah susah payah mengajukan proposal sama Pak Lili, takutnya nanti, loh, perasaan Bibi tahu ngajukan proposal ya, kok akhirnya cair ya? Bukan karena kesalahan siapapun, itu karena aplikasi sudah menolak secara sistem. Program-program kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tersebut bisa diakses oleh teman-teman. Sehingga harapannya apa? Bisa memunculkan pemuda-pemuda yang kreatif, yang inovatif, dan yang jelas harmonis. Harmonis apa? Harmonis terhadap lingkungannya, seperti yang tadi disampaikan di daerah kurang memiliki kepedulian, rasa sukarelawan. Itu tadi yang menjadi perhatian bersama. Karena memang semenjak digitalisasi ini itu menjadi keprihatinan tersendiri. Memang kadang pemuda, nggak semua dan nggak ada yang di sini, sedikit memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri. Belum tentu sekarang teman-teman pemuda itu kalau duduk di sebelahnya nanya, Mas, rumahnya mana, Mbak, rumahnya mana? Diam aja asik gitu sama HP-nya. Itu akibat dampak dari dunia digital. Tapi ya kita nggak bisa menghindar. Itu memang kita harus mengikuti era tersebut. Tetapi kita kan orang timur, kita punya budaya. Itu yang perlu juga menjadi kepedulian bersama. Sehingga nantinya harapannya benar-benar pemuda yang ada di Yogyakarta ini pemuda-pemuda istimewa dengan berbagai kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta. Pemuda Sukses maju jaya. Aplaus untuk kita. Kita lanjut nanti di forum tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana atau kiat-kiatnya untuk teman-teman itu gimana ya, kesadarannya untuk bisa
diajak minimal kumpul dulu lah biar saling kenal, nanti dari saling kenal kan bisa untuk mengagendakan sesuatu, saling tukar pikiran untuk sebenarnya setiap paduan sudah ada dan terbentuk grup untuk komunikasi. Jadi saya minimal informasi dari atas, dari pemerintahan itu saya langsung teruskan informasi seperti yang dari Karang Taruna Kabupaten Sleman, dari ada lowongan pekerjaan. Nah, seperti itu teman. Kendalanya juga memang untuk menggerakkan atau untuk mencari setiap paduan itu yang sukarela lah gamanya itu masih sangat saya kesulitan karena pernah saya ajak untuk berkumpul di sini susah, di luar juga susah. Seperti itu aja. Mungkin tanya kiat-kiatnya aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman ya, jadi saya bicara pengalaman aja. Pengalaman. Jadi kalau kita pengen mengumpulkan atau pengen mengajak, itu kan pertama kan harus ada daya tarik bagi teman-teman untuk bisa berkumpul. Daya tarik apa? Jangan coba analisa. Kalau gua jadi kok punya daya tarik, ya, bikin event. Ya. Nah ini memang tidak gampang. Dan gini mas, untuk menggerakkan organisasi itu tidak perlu banyak. Seperti dengan dua wong papat, wong lima konco, saya iso tidak melaku. Saya yakin karena bisa jalan. Jadi, karena memang kalau kita lihat susunan organisasi karena tahun mungkin bisa lawe 30-50 orang, itu tidak apa-apa sebagai wadah untuk bersama-sama. Tapi dengan mengharapkan untuk 50 akte kabeh itu memang susah dan memang nggak mungkin kan. Nah, sebetulnya dengan gawe konco kenal 4 5 aja. Udah. Itu nanti ya pembatasan itu nanti akan timbul ide-ide kreatif untuk bisa mengumpulkan. Ya. Nah nanti kalau misalnya mau orang pengen ada kegiatan apa, nanti bisa kita fasilitasi. Ya, Arab ya ada loh istilahnya, nanggap jadilan, Arab nanggap wayang. Saya siap untuk saya fasilitasi, karena saya punya fasilitas untuk mengadakan itu, gitu. Nanti tinggal digerakkan itu sebagai bahan daya tarik. Kalau memang di bidang kesenian tidak bidang apa, yang kira minatnya apa. Nah ini peluang mas, kelompok apa kumpulnya mas. Tahun ini yang menarik adalah yang sekarang bukan lagi ini adalah kaitan dengan pemasaran online. Saya sampaikan dulu ini. Tahun ini Meguarjo itu ada 3 kelompok di Ringensari, Sambilogi, sama Mugeran yang ada bantuan untuk pemasaran online. Nah ini kalau bisa besok tahun besok itu saya berharap semua dulu mengajukan. Ya, gampang syaratnya tadi beri. Dari kelompok 3 orang, ya, usianya sekarang 28 tahun, karena nanti kalau kita ajukan sekarang itu kan nanti cairnya tahun 2025. Karena tahun 2024 itu DPR sudah jadi di tempat beri. Pengajuannya kemarin di awal tahun 2023. Ya. 3 orang, ya. Berkelompok 3 orang, punya nama kelompok tentang itu, usahanya bisa beda-beda, ya ibu. Orang misalnya orang dodolan online, ada yang duwe bimbingan belajar, orang yang duwe usaha apa, kerajinan misalnya, craft, atau mungkin punya usaha desain grafis misalnya. Itu berkelompok 3 orang. Gawe jeneng kelompok, kemudian dimintakan pengesahan dari kelurahan, itu aja bahwa kelompok itu ada, silakan oleh kelurahan. Saya kira kawan gampang untuk minta memberikan, asal betul-betul tidak ada kegiatan di situ. Itu aja dijawabnya nanti
ada pelatihan 5 hari, hilang langsung oleh laptop, oleh pulsa. Nah itu bisa untuk menggerakkan. Coba, Mas ini dari saya tarik. Kalau memang berminat untuk itu. Nih, kalau saya berharap setiap dusun itu mengajukan satu, sehingga 20 dusun. Udah lah, saya jamin 20 dusun dapat. Kalau mau loh, nah dulu ya jadi paksa. Karena kemarin saya mengajukan Mengkon gawe proposal aja satu lembar aja proposal itu kepada gubernur CI BPM kok diskusi kepada gubernur DIY CI kepala dinas pendidikan dan olahraga DIY. Isinya itu saja mohon minta pengatur fasilitasi pelatihan online bagi pemuda. Semua kayak jalur tanda tangan Pak Lurah, jenengan tanda tangan Pak Lurah dilampiri nama 3 besar tadi, kudono KTP ini, nomor HP, sama Sherlock, apa jenis markas apa markas? Basecamp lah markas, basecamp dari tempat kegiatan itu nanti Sherlock kemudian di screenshot kan gitu. Itu nanti itu aja, gampang. Lumayan dolar telung laptop, 3 laptop. 3 laptop masing-masing 10 juta kan 20 juta kan. Nah 10 juta organisasi. Ini sebetulnya saya laptop untuk bisa berjualan online dia paling minimal dia gitu ikonan. Iya berdiri. Nah itu. Nah ini tolong Mas Sigit, nanti coba kita diskusi Pak. Apa anak-anak Kopo? Ini Euro Society, menurut saya akhir tahun anggaran itu sentekan ini kegiatan dari dinas masing-masing. Ya, kalau yang perlu apa, nanti kita fasilitasi. Ayo Karang Taruna mau digerakkan lagi. Ya. Dan saya juga mohon pada teman-teman Karang Taruna di dusun. Ya. Nah, jenengan sudah pernah menggerakkan Taruna dusun, ya tolong. Ada regenerasi dengan ngurusi di tingkat desa, ya itu. Nah, bedanya di dusun sekarang di dusun kan banyak kegiatan karena tapi dusun terus nggak mau ngurusi di tingkat desa. Saya tolong ya nanti teman-teman yang ada di dusun-dusun ini minta tolong kalau ada urusan satu di tingkat desa memang masih gitu gerakan, mengkoordinir. Ya. Karena Karang Taruna itu kan stasiun aktif, mau tidak mau dengan dari anggota Karang Taruna yang usianya 16 sampai 45 ya. Itu ya Karang Taruna. Nama sampai 45. Itu. Nah monggo ini Mas Sigit nanti kita diskusikan apa sih kira-kira yang menarik bagi teman-teman. Nah perlu ngadake elektronik dangdut misalnya. Ya nggak apa-apa untuk menarik biar mereka itu mau ngumpul dulu. Nah nanti coba misalnya kegiatan ini di desa-desa, kurang-kurang sekarang marah porkal. Yang buat ada nggak Pak? Porkal ada nggak? Porkal olahraga, kalau lah. Anggaran ada nggak tidak oke? Nah, ya masih ini ngurusnya. Itu kan masih kalau bisa di dapur kali kan bisa untuk menggerakkan teman-teman muda. Padahal anggaran ini November belum dilakukan. Yuk, tinggal saya kira ini tren apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Rahman Soleh dari Padukuhan Kalongan. Sedikit bercerita Pak, mungkin ini adalah salah satu keluhan mengapa kemudaan saat ini itu masih susah untuk beregenerasi. Nah, di saat kami menjalankan fungsi sosial kita di kemudaan, pasti akan ada titik jenuh, di mana apa yang telah kita perjuangkan, apa yang telah kita usahakan, selalu dipandang kali yang sepuluh itu kayak, wih sinong wih ngopo ngomong kayak ada sedikit kritikan pun kayak dianggap kita tuh masih terlalu mudah untuk mengkritisi itu gitu. Nah bukan rahasia umum untuk di lingkup desa-desa kita sendiri
masih banyak orang yang berpikiran di mana orang yang mempunyai jabatan, orang yang mempunyai istilahnya apa ya, kekayaan masih dipandang sangat-sangat dipandang gitu. Dan sedangkan kami kaum yang masih muda itu malah istilahnya kayak disepelekan seperti itu. Kemudian di mana dari senior kami pun juga merasa apa ya kalau dibilang ya mungkin kayak ngelobro gitu, sehingga saat penyerahan jabatan kita hanya kayak diberikan masalah-masalah yang lalu juga tanpa adanya kayak solusi dan sebagainya seperti itu. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk tetap bisa mungkin lebih semangat lagi dalam mempertahankan perjuangan kami selaku pemuda, selaku relawan sosial di lingkup dusun masing-masing, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan sebagai sarana bagaimana untuk mengumpulkan teman-teman pemuda masing-masing dusun. Misalnya ada lomba apa yang paling sederhana, teman-teman putri diberikan lomba memasak, teman-teman putra diberikan lomba futsal, itu paling sederhana. Sopo sing arep dadi tim futsal dirapatke, itu juga perlu ngumpul, perlu ketemu. Setelah itu ada ajang pertandingan futsalnya, itu juga saling komunikasi, saling ketemu juga. Mikirnya jangan hadiahnya, tapi bagaimana agar para pemuda ini guyub rukun. Itu aja dulu. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Novolis untuk yang pelatihan pemasaran online, harga laptopnya 10 juta, tetapi itu jangan dijual ya. Jadi nanti setelah menerima dari Pak Novolis, ya itu dimanfaatkan untuk berwirausaha. Tujuannya pemerintah daerah apa toh? Mengurangi pengangguran terbuka, memberikan lapangan pekerjaan kepada para pemuda, agar pemuda Jogja itu lebih kreatif, bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini, di mana sekarang tidak terpisahkan lagi dengan IT, sehingga harapan terbesarnya itu jangan nanti ada yang sudah menerima terus dijual lah. Itu akan berdampak pada kami. Karena apa? Karena kami setelah teman-teman menerima nanti akan diaudit itu nopo diteleponi, dipreso, kalian pemeriksa itu bagaimana pertanggungjawaban kami, bagaimana pelaksanaan kegiatan di tempat kami, sehingga kami berharap dan mengharuskan bagi para penerima bantuan untuk 1 tahun anggaran, ya laptopnya tetap bisa dipegang dan dipergunakan sebagaimana tujuan awalnya, untuk memberikan pembekalan, keterampilan sekaligus modal usaha untuk memasarkan